Gila kalau syuting sama Asti tuh pasti akan banyak perdebatan. Kayaknya nggak semua orang suka deh proses seperti ini. Yang sebel sama gue. Aduh, nggak usah dia nih repot gitu. Banyak nanya. Di dunia aktor itu sebenarnya the empowerment in making a mistake in a take itu precious banget. Sesat banget ini tipsnya. Jangan ditiru ya. Jadi lo dikasih sandbox, lo main, abis itu kameranya oke, so if that's what you wanna do, oke, ini yang gue koreksi, ini di sini, biar ini, biar kamera gue bisa dadat. Oh gitu. That's why all the HODs are there, karena aktornya gini, oke, berarti. Jadi kameranya ngikutin aktornya. Dan ada beberapa, that's mind blowing. Karena biasanya kita bikin blocking dulu, and then actor gini ya blockingnya. Nanti lo dari sini lo ke sini, kamera sama art udah nyiapin semua. Exactly. Dan gue udah biasa dengan sutradara yang begitu. Ya karena memang SOP biasanya begitu udah ada biasanya. Jadi gue kayak ya udah. Terus so what do you want me to do? No, what do you want to do? You are the one who knows the character. Okay. You know her more than I do. So you show me. Tunggu, gue tertarik sama proses ini. Berapa orang yang ada di sini tuh? Hampir semua scene. So every single semua scene digituin? Yes. Jadi setiap pindah scene, blocking tuh aktornya ada. Indoor, outdoor? Fight scenes. Berarti si tim artistik dan kamera? Preset dan pre-light. Everything is 365 degrees. What the hell is 300? Jadi bumi gitu, Bo. Bisa kemana aja. Gitu. 360, udah di set 360, jadi lu mau ke arah manapun mereka ready. Ada beberapa set yang kita cuma bisa di sini ya, jadi this is your sandbox, gitu. Kita cuma bisa belain ini ya, this is your sandbox. Tapi cuma itu doang kan produksi yang kayak gitu ya? Di Indonesia gue rasa... Ya memang ternyata gaya direkturnya begitu. Tapi itu waktu, Steve. Maksud gue, lu kalau kayak gitu kan... Oke, nih gue misalnya bayangin ya, oke, lo sekarang lo Ayu sama Yohan sama Afuk kayak gini, oke, coba kalian ini kayak gimana? Oke, gini. Nah, habis itu berarti setelah kalian begitu, nih gue dari POV directornya ya, kalau kita menerapkan itu misalnya gitu. Oke, berarti, oke, thank you, silakan makeup kostum. Berarti gue harus discuss lagi sama DP, oke, itu yang tadi berarti, itu kan waktu tuh. Berarti lama lagi That fast, nggak? Mereka bisa mengerjakan diskusi antara sutradara dan DOP dan artnya bisa terjadi dengan cepat untuk mengakomodir blocking kalian. Tapi memang light udah pre-light, udah preset. Iya sih. Udah jadi memang sih. Walaupun udah preset, udah pre-light dan 360 setnya bisa ke arah manapun, but still I mean kan dekupasinya, shotnya mau di masternya gimana, yang di cover mana aja kayak gitu-gitu. Maksud gue breakdown shotnya kan juga harus dipikirin gitu. Walaupun ada beberapa adegan, menarik banget loh. Ada beberapa scene yang emang dia, this is your angle ya, this is your sandbox. I need you to be in this corner because of da. Kalau nggak pernah usulin itu sih ke gue biar kita bisa coba ketika syuting. Timnya asik loh, mau ngapain aja hayu kemarin itu padahal, tapi ya. Pak. Tapi ya menarik sih. Kapan-kapan kita coba ya. Dan maksudnya gini, ada beberapa yang gue waktu itu I came up to him like, I don't think I know what I'm gonna do for this scene. Like I think I need directions. Okay. So I think what you need to do is like what I want you to do is da. Jadi dicari terus gitu. Terus salah satu yang bikin gue kayak dredeg gitu ya, Bo, karena ada salah satu aktor dari Australia waktu itu. Jadi he was opposite me. Ceritanya di kayak prison gitu. He was opposite me. Dan adegan ini tuh sebenarnya monolog ke dia karena karakter gue cuma diem aja. Itu ya, gue lagi duduk gitu ya, terus kan shotnya ke dia. Directornya gini, can you dial it down a little bit? Gitu. Oke. Lu mancing doang? Gue mancing doang. Si directornya ngomong gitu nih ke si this Australian actor. Can you dial it down a bit? What do you mean? Less clowny. Oke, berubah. Terus takes, I need more flirty. Dial it up a bit. Terus berubah lagi. Jadi tiba-tiba dia punya 6 take, semuanya kayak naik berapa persen, ada yang gini, ada yang gitu, ada yang gini. Kan pakai 2 kamera sih memang, jadi udah selesai gitu, nggak ada continuity ya. Terus ada satu shot lagi yang dia harus pakai tiba-tiba,
do you remember the fourth take that you did? And then you know what he said, the actor? Yes. Gue cuma duduk situ, apalah saya, gitu kayak, kok ini aktornya orang mana? Australia. Oh. Gue kayak sampai, I gotta up my game here, man. Gitu, kayak. Tapi emang dari pertama kali datang, kita lagi table read semua kan. Dia datang, perkenalan ini, okay, I want to see both of you your scene gitu. Can you do it? Terus kita semua kayak, si duduk depan gue. Udah hafal. Sementara gue kayak kicuk. Episode mana tadi? Episode 3. Ketika boro-boro explore ke genre lain gitu ya buat gue ya di drama komedi yang mungkin relatively lebih sederhana dibandingin action atau horror atau apa aja, gue masih ngerasa cara gue berproses atau workflow gue aja masih gue coba pelan-pelan cari cara yang lebih enak gitu. Makanya gue tertarik banget soal metode itu karena di film Cek Toko Sebelah 2 ini seperti yang lo lihat, gue untuk pertama kalinya tuh bisa hampir punya block shot, video board hampir untuk semua scene gue udah punya gitu. Jadi ketika syuting udah nggak ada. Justru kan yang kita hindari, yang dihindari kan diskusi di set sebenarnya. Kalau kita biasa ya, karena diskusi di set nanti jadinya buang waktu, kita nggak punya waktu banyak gitu. Jadi oke, ketika prep kita udah datang. Jadi teman-teman ini ketika persiapan syuting yang kami lakukan adalah kita datang ke lokasi, and then kami menjadi memerankan mereka gitu ya. Terus kita duduk, oke sini gimana kayak gini, oke duduk, terus kameranya nanti kira-kira gini. Jadi kita udah punya videonya semua. Hari H syuting, aktornya udah dikasih lihat, oke gini ya blockingnya mereka duduk. Kenapa dibikin seperti itu? Supaya efisiensi waktu. Jadi kita nggak banyak buang waktu. Cuman memang yang tadi menurut gue menarik banget karena gue tuh sebenarnya juga against ngebrief aktor terlalu detail gitu. Bahkan kalau lo perhatiin gue kayaknya di skrip gue tuh nggak pernah ada kayak tangan lo harus gini atau harus meringkuk atau apa gitu. Gue menghindari banget karena menurut gue itu udah interpretasi si aktor terhadap karakternya. Tapi it's like kalau yang lo cerita tadi kayak udah taking it one step further sih, bukan kebebasannya bukan cuman gestur gini, tapi kebebasan ngeblocking tuh kayak seru sih, menarik sih. Seru walaupun pertama kalinya gue kayak, aduh gimana nih gue. Dan co-stars lo juga sama-sama nggak familiar dengan metode itu. Sebagian dari mereka emang tipenya aktor-aktor yang you play in a sandbox, we get to play anything gitu. Walaupun memang akhirnya harus banyak no, terlalu banyak kayak lebay gitu, dipangkas sih. Tapi pada dasarnya sebetulnya karena ya itu tadi showrunner-nya memang waktu itu udah tahu apa yang mereka mau bikin dan kami beruntung ceritanya tuh cukup jelas gitu. Buat adegannya untuk apa, kenapa ada di sana. It was a brilliant writing in my opinion. Dan jadi gampang, it makes my job so much easier gitu. Dan ternyata memang direkturnya juga sangat reseptif gitu. Jadi bukan cuma dia tahu, dia pinter ngambil momen, tapi dia reseptif terhadap aktor gitu. Kayak kadang-kadang gue juga suka menyaksikan gitu dia sama Eversady-nya ribut karena I want that shot because she did that gitu. She did this bit yang membuat gue harus punch into that gun drop gitu misalnya. Karena gue mau itu, tapi idea bilang we don't have the time, you have to choose. Jadi pasti terjadi sih. Iya, pasti jadi terjadi sih. Tapi proses itu kan sebenarnya yang mengizinkan gue akhirnya sebagai aktor tuh berkembang gitu. Nggak cuma di situ-situ aja jadinya gitu. Karena gue ditantang mendadak untuk I can actually create something ya gitu. Dan akhirnya gue belajar kadang-kadang kalau misalkan ini bukan tips sih, trik sebenarnya triknya aktor, Bo. Apa? Misalkan lo ada satu adegan yang dari reading tuh, yang ini nih, kenapa sih yang bagian ini ganjel. Tuh gue suka belum ada gitu. Lo tau kan kalau adegan kan suka kita that's it. Masih ada yang ganjel, iya masih ada yang belum belief banget gitu. Itu apa ya? Kalau misalkan di tengah-tengah, karena kan kalau kita lagi main dan masih udah kerasa gitu. Oh ini kayaknya it's not gonna be good. Triknya adalah either lo salah-salahin atau justru lo hancur-hancurin biar ada take selanjutnya. Wow. So, Wow.
So, pemberdayaan di dunia aktor itu sebenarnya the empowerment in making a mistake in a take itu precious banget. Sesat banget ini tipsnya. Jangan ditiru ya. Jadi if I want another take, either I miss the spot atau I miss the blocking, atau and then kalau perempuan tuh anaknya mukanya ketutup. Jadi, Lo kalau sama gue kan lo tinggal bilang gue kurang suka yang barusan, boleh sekali lagi nggak gitu, ya, pasti gue kasih kan. Tapi kadang-kadang gue nggak tega kalau we're running out of time atau kita sehari 15 scene. Bo, kemarin tuh kita pulang cepet mulu, kalau nggak kokoyohan kena COVID, kita tuh pulang cepet mulu kemarin. Iya. Tapi gue waktu kemarin 15-in kayak, oh my God, udah lama gue nggak syuting 15 Iya scene sih, sih. kayak syuting series ya. Tapi ternyata kita bisa. Bisa Wih. dong, teamworknya handal. Iya. Terus tadi tuh yang kuliah di New York Film Academy itu, orang yang kuliah di sana tuh, apakah orang yang kayak belum tahu mau ngapain tapi penasaran, atau sebagian tuh orang yang kayak lu yang udah mencicipi industri dan pengen dive deeper? Mana yang lebih banyak di sana? Waktu angkatan gue sih lebih banyak yang unprofessional. Oh gitu, Yang justru orang profesional. yang pengen tahu gitu. Benar-benar pengen tahu, pengen belajar filmmaking dan siapapun yang mereka tanyain where to start from the script. I see. Because that's the fundamental thing in filmmaking. It's the script. When you don't have a script, you don't have anything unless you're Wong Kar-wai or Quentin Tarantino kali ya. Jadi memang that's the whole point why they were there. Karena mereka, kayaknya waktu itu gue inget yang paling banyak alasan yang kenapa mereka ada di situ because they wanted to be able to tell a story visually. Jadi sebenarnya bertutur cerita gitu. Tapi how much did that help you as an actor? Bahwa lu belajar skrip? It's a game changer. It's a game changer. Karena kalau gue misalnya nih yang paling gampang gitu ya, kalau ada satu diksi gitu atau satu moment yang gue kayak I don't think this is, if I'm the character I'm not gonna do this. Atau kalau judgement gue udah mulai terlalu banyak, of course I'm not gonna do it ya gitu. Tapi gue bisa datang ke lo nggak cuman ngeluh atau nggak cuman komplain, tapi what about this? Oke, lu kasih solusi. Ngasih solusi karena at the end of the day yang that director friend of mine is he's very true in saying that the actors itu yang paling tahu karakternya tuh kayak gimana. Lo yang paling tahu Erwin kayak apa, gue yang paling tahu Ayu kayak apa, Dion yang paling tahu Yohan kayak apa gitu pada akhirnya gitu. Walaupun kita nggak bisa put it in words ya, tapi kan rasanya ada di situ gitu. Jadi lebih bisa ngasih pilihan dan solusi gitu sih. Dan itu tadi yang gue bilang kayak sebenarnya belajar screenwriting buat gue tuh kayak gue ada fight scene terus gue harus functional training. Jadi kuda-kuda gue tuh kuat terus dan endurance-nya jadi banyak trik gue sebenarnya untuk endurance gue lebih panjang lagi gitu. Tapi itu membuat lo jadi lebih critical gitu ya. That's the downside karena mendadak kayak Gue rasa nggak semua orang suka digituin, Steve. Iya, termasuk lo ya. Oh, enggak dong, I love it. Lo tau teman-teman ya, arti itu kalau syuting banyak nanya, banyak protes, but that's the beauty of it. I mean, karena ibaratnya tuh kalau gue ngelihatnya kayak ini aja lah, kayak lu mau ngasah gitu. Ini dari gue itu sama lu digosok lagi, terus balik ke gue gosok lagi gitu. Jadi lebih tajam aja gitu. Karena kan kita kan juga spiritnya kan bukan ego-egoan lo yang bener atau gue yang bener. Kita nyari yang terbaik buat karakter dan filmnya toh. Jadi tapi gue mame sempet discuss gitu pas kita beres syuting. Gila kalau syuting sama Asti tuh pasti akan banyak perdebatan. Kayaknya nggak semua orang suka deh proses seperti ini. Makanya yang sebel sama gue. Aduh, nggak usah dia nih repot gitu. Banyak nanya. Tapi pasti outputnya beda sih. Pasti akan lebih tajam, lebih maksimal. Gue percaya itu. Iya. Pasti beda. Iya, cuman kan nggak semuanya. Karena perspektif orang kan kayak gue punya perspektif kayak gini. Kenapa gue seneng banget kerja sama Ira? Karena dia kasih perspektif jadi makin luas gitu. Nah ketemu lagi yang kayak lu jadi semakin luas lagi. Jadi gue menikmati sih proses itu, buat gue fun banget gitu. Walaupun memang ya pasti akan ada momen yang berdebat panjang, tapi buat gue ya it's for the best sih, nggak apa-apa sih, seru sih. Masalahnya soalnya kalau menurut gue acting itu kan kalau kita lihat history-nya gitu, dulu di teater tuh sebenarnya malah tentang argumen. What is acting? Is argument. Is two people arguing with one another. That's theater. Zaman dulunya ya.
emang pada dasarnya lo ke teater tuh mau nonton orang berargumen gitu. That's why you have two characters opposite one another, ketemu jadi konflik jadi story, jadi journey. Cause there is that journey. Kalau enggak kan ngapain lo nonton teater tersebut? Lo maksudnya kebayang nggak kalau Hamlet nggak tahu apa yang dia mau? Nggak jadi tuh ceritanya. Aku nggak tahu Hamlet. Gini. Maaf ya, saya tidak tahu Hamlet itu seperti apa ceritanya. Sorry banget. Sorry, maafkan gini. saya yang dangkal ini. Dor, jangan gitu dong. Gini, kalau lo kebayang nggak kalau Frodo bukan Tiba-tiba di double down jauh banget dari don't do it. Hamlet. No. Nggak, Lord of the Rings, no. Oh ya enggak, cuman maksudnya dari niche jadi mega mainstream popular. gitu. Lo kebayang nggak kalau Frodo bukan hobbit yang merasa dirinya penuh keterbatasan. Terus dia ketemu sama one of the most powerful thing in Middle Earth at that time, which is the Ring of Power yang hilang. Pada waktu itu, there's not going to be any conflict, there's not going to be any argument gitu. Jadi memang pada dasarnya emang kreasi ini tuh emang harus kita temuin dari segala arah gitu kalau menurut gue ya gitu. Jadi dan film kan karya kolaborasi yang termasuk paling kompleks di seluruh dunia. Kita kan, mencakup hampir semua jenis kesenian di dalamnya. Seni Exactly. rupa, seni musik, seni perancang busana dan segala macam. Tata rias segala macam semuanya kita memang harus siap jadi blank canvas dan berkarya bersama gitu. Jadi it's all about collaboration sebetulnya kalau menurut gue gitu. Dan ternyata being an actor, you play a big role. Apparently. For some directors. Iyalah. Cuma kemarin tuh lucu sih, waktu cek toko sebelah tuh gue ngerasa pas cek toko sebelah 2 ya kayak kok kita kayaknya readingnya, gue tuh sempet bahas sama reading kita apa yang membedakan ya reading kita. Ternyata gue kan belum pernah bikin sequel ya, ini pertama kali gue bikin, ternyata beda banget loh. Maksudnya kita nge-skip proses pencarian karakter. Oh iya. Jadi kayak tunggu kayak ada yang beda di reading ini. Apa yang beda di reading ini? Karena semuanya udah jump in, udah tinggal tahu situasi dan runutan adegan, karakter udah nggak nyari lagi gitu tuh kayak. Walaupun ada beberapa yang harus lo rem-rem karena ada serinya ya. Jadi harus kayak kelebihan. Itu kan lebih continuity. Cuma maksudnya iya gitu kayak prosesnya ternyata kalau bikin sequel beda gitu ya. Karena moldnya udah jadi, tinggal dikembangin aja gitu. Tapi it takes criticism to do that. Yeah, of course. Okay, can you imagine if you don't have any criticism towards our own character in being in developing a sequel? That would be so freaking hard. Iya. Dan seru sih, maksudnya di sini bisa memberikan sisi-sisi Ayu yang belum dilihat sama penonton di film sebelumnya. Selalu seru sih, kayak journey-nya peran tuh, journey-nya karakter tuh emang menurut gue selalu menarik gitu. How do you prepare for an emotional scene? Like harus kayak dari rumah udah mentally prepare atau nggak segitunya amat? Kan method orang beda-beda ya. Awalnya gitu, tapi semakin kesini nggak segitunya amat sih ternyata. Karena when I believe in the conflict and the character and in the story, it comes naturally. I just let it come aja gitu. Seru I just banget. need time. Iya. Dan gue tuh pada satu scene di Cek Toko Sebelah yang ya lumayan lah scene dramanya Ayu. Kan semuanya sunyi gitu. Karena menunggu dia ini kan mempersiapkan sampai oke take. Terus yang pertama kali kita notice adalah degup jantung. Degup jantungnya nambah gitu. Gue bawa, dengerin gitu. Mulai deg gitu. Terus yang gue ingat banget dari scene itu adalah setelah take, lo kayak, lo beneran cuma mau 1 kali, lo gak mau take lagi? Kenapa sih? Takut filenya error apa kenapa sih? Kenapa sih insecure banget? Udah bagus, that's the magic of the first take gitu. Gak usah di-retake lagi, udah bagus. Kenapa sih kayak? Nggak tahu, itu kayaknya ya it's the comfort zone in me talking. Comfort zone gimana maksudnya? Lo lebih nyaman kalau ada backup take lain gitu, atau ada yang kedua atau ada yang ketiga gitu, kayak pilihan gitu kan sebenarnya gitu. Tapi ya that's just my ego talking, jadi I don't push it gitu. Jadi kayak hanya pokoknya ada beberapa director kayak are you sure gitu. Tapi ya kalau director happy, everybody happy kan gitu sebetulnya. Iya, udah cukup lah. So walaupun kuliahnya screenwriting nggak ada rencana nulis ya?
Malas ya? Sejauh ini belum. Belum. Lu masih di acting ya? Directing, producing apa gitu nggak ada minat ya? Sejauh ini belum Belum ya? sih. Producing udah mulai ada Oh iya? minat. Oh iya? Sebenarnya. Oke. Tapi sejauh ini belum sih. Karena terus terang aja, I'm falling in love with Seni peran. seni peran di series. Oh, why? Panjang. Panjang. Amin. Amin. Karena lu baru aja menyelesaikan sebuah series yang nggak kapok ya, padahal kan drama apa kerja kerasnya luar biasa gitu. Enggak sih, emang Enggak ya? seneng aja sih kayaknya. Kayak kemarin gue baru sadar gitu bahwa I think I'm a workaholic in one sense. Jadi we were just talking about the series that we did a couple of years ago. Terus we were talking about body doubles. Oke. Kadang-kadang kan pemain suka punya body double gitu, kayak body double kalau terlalu jauh gitu ya udah deh biarin aja, apalagi kalau udah 2 unit yang pemain aslinya ya of course di unit yang diperlukan gitu. Kalau yang cuman jadi background aja gitu jauh gitu nggak usah. Terus ada satu adegan yang ternyata gue tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah body double gue karena adegannya tuh cuma gue lari aja gitu sama aktor yang lain. Tapi si aktor yang lain adalah aktornya, bukan body double-nya. Terus gue kayak yang, but he's on location. Why are you not? It's like, just I was in this argument with the first AD. Terus first AD bilang, just take the rest, okay? You're shooting 51 days out of 52 days, so just take the freaking rest. Gitu kayak akhirnya gue gitu, oke. Terus gue kata karena nggak bisa ngelihat juga sih. Cukup sebenarnya body double itu. Jadi emang kayaknya. Tapi kenapa dia nggak pakai body double tuh si lawan main lu? Karena dia sini banyak. Hari itu, malam itu. Oh, sekalian lah ya. Emang gue cuma satu shot itu adanya. Oh, alah. Nggak mau banget istirahat ya? Itu persis gitu kayak, oh iya deh, oh iya gitu. Ternyata gue dikasih nih sebenarnya waktunya gitu. Jadi emang syuting panjang tuh buat gue seru sih, seru aja sih. Layernya banyak, journey-nya lebih panjang gitu. Jadi craftsmanship-nya tuh lebih jelimet gitu. Oke. Semoga selalu bisa menemukan peran-peran yang menarik dan menantang. Amin. Sampai jumpa di kolaborasi berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Asli, thank you ya. Thank you you so much, man. Thank so you. fun talking to you. Thank you banget teman-teman yang udah nyimak In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita sudah dengar banyak sekali cerita dari Adinia Wirasti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.